Alhamdulillah hamdal zakirin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para jemaah rahimakumullah yang sangat saya banggakan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan dunia akhirat. Alhamdulillah, setelah tadi kita baca burdah, kita lanjutkan pembacaan Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada keridhaannya Allah, ilmu yang mengantarkan kita kepada kesenangan atau kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtassallahu, babnya masih seputar tentang keistimewaan orang yang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib. Sebagaimana yang telah lalu telah disampaikan bahwa berpuasa itu kan hukumnya bermacam-macam. Bisa wajib, bisa sunnah, bahkan makruh, bahkan bisa juga haram. Keistimewaannya orang yang berpuasa diantaranya waqtasallahu shaimah, Allah mengkhususkan, memberikan tempat istimewa kepada orang yang berpuasa, bi an ja'ala lahu min siyamihi farhataini, dengan menjadikan baginya di dalam puasanya tersebut farhataini, dua kegembiraan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna lis-shaimi farhataini, dan sesungguhnya bagi orang yang berpuasa farhataini, ada dua kegembiraan. Idza aftara, ketika berbuka, fariha, dia gembira. Wa idza laqiyallaha, dan ketika berjumpa dia dengan Allah, fariha, maka dia gembira. Itu bisa kita buktikan kebenaran dari apa yang disampaikan, disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang satu dari dua kebahagiaan ini, yang satu dah kita merasakan, tinggal yang satu. Yang satu sudah kita merasakan, yaitu farhatun 'inda iftarihi, kebahagiaan ketika berbuka. Itu kita sudah merasakan bahagia, senang. Bahkan bukan hanya ketika berbuka, Pak. Memandang menu buka saja itu sudah senang. Apalagi anak-anak kita yang kita suruh puasa itu kan. Memandang menu buka puasa itu udah bahagia, apalagi menikmatinya. Jadi memang betul-betul Allah, shadaqar Rasul, apa yang disabdakan Nabi itu betul nyata adanya. Jangankan yang bahasanya orang yang memiliki kelebihan harta, yang menu makanan berbukanya begitu banyak, jangankan yang begitu, orang yang hanya mampu makanan yang sederhana saja, misalnya hanya makanan yang sederhana, bahkan kalau perlu hanya mampu, ya hanya yang ada itu adalah segelas air putih. Ketika hendak berpuasa, meskipun hanya dengan segelas air putih, dia tetap senang. Bagaimana benarnya apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada orang yang berpuasa ketika berbuka itu lalu dia tidak senang. Dia tidak melihat menu nikmat atau tidak. Yang penting dia bisa meneguk satu gelas air saja, itu sudah farhah, sudah gembira, sudah senang. Nah, jadi kita semua sudah merasakan kebahagiaan ini. Kebahagiaan inda iftarihi, kebahagiaan ketika berbuka. Nah, gambarannya, hikmahnya, kalau
kegembiraan kalau kita melihat, kalau kita berbuka saja dan menikmati menu yang sudah ada, yang sudah disajikan itu saja bahagia. Lalu bagaimana ketika nanti di akhirat kita semua melihat kenikmatan yang Allah persiapkan untuk kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi bilang, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Surga itu keindahannya tak pernah tersampaikan, tak pernah terdengar oleh telinga, dan keindahannya tak pernah disampaikan, tak pernah disaksikan oleh mata, dan keindahan surga itu tak pernah terlintas di dalam hati seseorang manusia. Saking indahnya, betapa senangnya itu. Nah, kesenangan yang pertama sudah kita rasakan. Tinggal yang kedua. Apa itu? Idza laqiyallahu fariha, atau dalam hadis yang lain, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Senang, bahagia ketika bertemu Tuhannya, arti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kapan kita Ustaz bisa merasakan kenikmatan ketemu dengan Allah? Ya jawabannya mati dulu, Pak. Kalau tidak mati tidak bisa. Kalau pengen ketemu Allah dengan nyata itu artinya tidak ada lagi hijab, itu ya mati. Itu semua yang dulu belum pasti ketika mati pasti. Semua yang dulu belum jelas ketika mati jelas. Nah, itu. Maka dalam hadis disebutkan ada seseorang yang dia takut mati, yang dia tidak senang dengan kematian, maka Allah Ta'ala tak senang kepada dia. Ada orang yang senang dengan kematian, maka Allah Ta'ala senang dengan dia. Pengertian hadis ini, apakah orang yang takut mati itu berarti tidak disenangi Allah? Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Karakter manusia mati itu pasti takut, Pak. Pasti itu. Namun manusia biasa. Tapi coba pikir lebih jauh. Pikir lebih mendalam lagi. Orang yang takut itu biasanya dia punya salah, maka takut. Coba Bapak, misalnya gini, Bapak pergi ikut pesawat. Sebelum berangkat, perlengkapannya, data-datanya sudah lengkap. KTP dibawa, tiket sudah beli. Karena Bapak perlengkapannya sudah lengkap dan tidak membawa barang-barang yang tak boleh dibawa, Bapak masuk bandara itu santai aja. Diperiksa ya biasa. Kenapa? Bapak siap. Datanya lengkap, surat-surat sudah cukup. Coba orang yang tadi ikut pesawat itu, KTP ya tak punya, tiket tak beli misalnya, atau membawa sesuatu yang bisa ditangkap, maka jangankan masuk ke bandara, baru turun dari mobil dia takut. Kenapa? Belum siap. Kenapa belum siap? Banyak salah, ada kesalahan. Nah, karakter kita yang khaufal maut ini, takut mati itu karena kita sadar banyak salah, sadar banyak maksiat, sadar banyak kekeliruan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan salah itu dimaafkan Allah, diampuni Allah kita semua, amin ya rabbal alamin. Padahal kalau kita pikir lebih jauh, Pak, mati itu istirahat. Sebenarnya hakikatnya istirahat itu ya mati itu. Maka karakter orang mati itu kan ada dua. Ada mustarih, ada mustaroh. Ada orang yang beristirahat, ada orang yang diistirahatkan darinya. Ada orang yang istirahat dari tugas-tugasnya. Dulu waktu hidup wajib sholat, ketika mati tak wajib lagi. Dulu waktu hidup wajib berpuasa Ramadan, ketika mati tak wajib lagi.
dulu wajib zakat, dulu wajib belajar, dulu wajib menuntut ilmu, dulu wajib mengamalkan ajaran-ajaran syariatnya Allah waktu hidup. Ketika mati diistirahatkan. Dulu waktu hidup sibuk dengan tugas-tugas kebaikannya, setelah mati diistirahatkan, pensiun lah gitu bahasanya. Itu namanya mustarih. Bagus ini orang selamat berarti. Yang susah nih Pak, mustarah. Apa tuh mustarah? Orang lain diistirahatkan darinya. Maksudnya apa? Orang lain diistirahatkan darinya. Waktu hidupnya suka nyusahkan orang. Bagaimana? Membuat keonaran, membuat kerusakan, suka mencuri, suka mengambil hak orang. Hidupnya menyusahkan orang. Ketika mati, orang diistirahatkan dari keburukan dia. Orang yang dulu susah nak tidur karena jaga motornya, jaga barangnya, karena orang ini berkeliaran misalnya. Setelah dia mati, orang tidur nyenyak. Dulu waktu ada dia, orang tidur tak nyenyak. Setelah dia tak ada, tidurnya nyenyak. Ini namanya mustarah. Kalau begini berarti tandanya waktu hidupnya bukan orang baik. Dan kita tahu cara menelitinya itu paling gampang Pak. Kalau kita nengok, kalau kita datang atau kita mendengar ada orang meninggal, lalu di samping kita ketika mendengar orang meninggal tadi, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti bagus nih Pak, yang meninggal nih bagus. Tapi kok yang di samping kita tuh bilangnya pas meninggal alhamdulillah gitu. Nah itu tanda tuh kalau yang mati ini tak bagus. Yang kedua, kalau kita datang pergi ke orang meninggal, lihat muka-muka orang yang datang tuh sedih gitu, berarti orang ini waktu hidupnya banyak berbuat kebaikan kepada orang lain. Tapi kok orang datang ke situ, orang suka-suka ketawa misalnya, dua aja tuh tandanya tuh. Bisa saja mayit ini memang orang yang tak pernah berbuat baik kepada orang lain, atau memang yang pergi itu bahasanya keras hati Pak. Keras hati itu gimana? Tak bisa mengambil pelajaran daripada kematian. Bahwa yang mati begini, ini bukan hanya yang mati ini, yang hidup, yang pergi pun nak mati macam itu. Jadi itu pembelajaran dalam hidup. Nah, orang mati itu liqa Allah, pasti ketemu Allah. Wa anna liqa Allah ta'ala li ahlil haqqi haqqun, berjumpa dengan Allah bagi orang hak itu, ahlul hak itu adalah perkara yang hak. Kita ini pasti ketemu Allah. Nah, maksud hadis tadi itu orang yang takut ketika menghadapi kematian maka Allah tak suka kepadanya. Maksudnya setiap orang yang hendak meninggal itu pasti Allah akan tampakkan kedudukannya Pak. Ketika roh sudah mulai dicabut, panca indera sudah mulai hilang, itu Allah tampakkan kedudukannya. Kalau yang tak baik, yang tidak selamat, Allah tampakkan tempatnya di neraka Allah itu. Ketika tampak neraka Allah itu, dia yang asalnya memang takut mati makin takut. Kenapa? Karena di hadapannya sudah menunggu siksaan-siksaan, ancaman-ancaman dan azab yang luar biasa. Tapi sebaliknya, orang yang disenangi Allah, mati itu senang. Maksudnya gimana? Ketika dia mulai dicabut rohnya, Allah tampakkan maq'adahu, Allah tampakkan kedudukannya di surga Allah. Kenikmatan yang tak pernah dia pandang, kenikmatan yang tak pernah dia dengar, kenikmatan yang tak pernah dia bayangkan. Saking senangnya dengan kedudukan yang Allah siapkan untuk dia di surga itu, sampai dia tuh pengen cepat mati kalau perlu. Saking senangnya gitu bahasanya. Nah, maka kita berkumpul malam ini di majelis ilmu ini, diantaranya harapannya adalah ketika kita udah sampai waktunya menghadap Allah, yang tampak di hadapan kita adalah tempat kita di surganya Allah. Dan mudah-mudahan tempat kita bukan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan apa? Dengan kita memperbanyak ibadah, kita melakukan kebaikan, yang mana hal itu mudah-mudahan menjadi sebab ampunan Allah turun kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang berpuasa itu seperti itu. Allah berikan kemuliaan, Allah berikan dua kebahagiaan, bahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wa akhrajal Baihaqi an Ali karramallahu wajhah, inna Allah auha ila nabiyyin min bani Israel. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada salah satu nabi dari Bani Israel. An akhbir qaumak annahu laisa abdun yasumu yawman ibtigha'a wajhi. Nabi tersebut diperintah Allah untuk memberi kabar kepada kaumnya bahwasanya tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari saja, yang dia berpuasa itu ibtigha'a wajhi, betul-betul mengharap keridhaanku, kata Allah, illa ashahtu lahu jismah wa a'zamtu lahu ajrah, kecuali balasannya, kata Allah, aku sehatkan badannya dan aku besarkan pahalanya. Di antara keistimewaan puasa itu, mau puasa wajib atau puasa sunnah, Allah memberikan badan yang sehat kepada orang yang berpuasa. Jadi konsep sehat itu kita diajarkan di dalam Islam. Di antara ibadah yang fadilah keutamaannya adalah untuk mensehatkan badan, keistimewaan yang Allah berikan, yaitu puasa. Itu sehat badan kita. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka pasti sehat. Ada syarat, ada jawab. Syaratnya apa? Sumu, puasa. Jawabannya tasihhu, sehat. Maka Rasulullah di dalam kehidupannya itu punya amalan yang disebut dengan puasa wirid. Apa puasa wirid Nabi? Puasa Senin, puasa Kamis. Senin, Kamis, puasa Senin, Kamis, puasa Senin, Kamis, puasa. Itu bagus. Kedua, orang yang rajin puasa di waktu hidup, nanti ketika dimandikan, ketika dia meninggal dan dimandikan, itu cepat selesai kotoran yang keluar itu, Pak. Bersih, cepat bersih. Kenapa? Karena memang perutnya sudah dilatih. Karena perutnya sudah dibersihkan dengan cara berpuasa dia, sehingga tidak banyak makanan-makanan yang mengendap di dalam perutnya. Ketika dia meninggal, mudah dibersihkan. Itu diantara keistimewaannya orang yang berpuasa. Diberikan badan yang sehat, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ketika dia meninggal, dan ketiga, Allah berikan pahala yang besar baginya. Cuma jangan salah niat. Kenapa puasa? Biar sehat. Jadi yang dicari itu hadiahnya, bukan orang yang memberi hadiah. Bukan tak boleh, boleh, Pak. Cuma itu kalau kita puasa karena pengen sehat, itu pahala sih dapat, tapi tidak sempurna. Sama begini, kenapa ente datang ke rumah saya? Diberi makan. Berarti kalau tidak diberi makan, tidak pergi. Gimana perasaan Bapak ada orang yang ketika ditanya, kenapa ente suka datang ke rumah kami? Diberi makan. Berarti Bapak tidak ada harganya, lebih berharga makanan daripada Bapak. Kan begitu. Lalu ditanya, kenapa ente berpuasa? Pengen sehat. Bukan karena Allah, tapi karena pengen sehat. Berarti Allah di nomor dua kan, sehatnya nomor satu, Allahnya nomor dua. Seandainya Allah tidak berikan keistimewaan orang yang berpuasa itu sehat, jangan-jangan tak puasa dia. Nah itu bukan tak boleh, tapi kurang sempurna. Itu tingkat hiburan gini. Ibadah yang begitu itu ibadah pemula. Kalau seperti kita ini bukan pemula lagi, Pak. Ibarat orang anak sekolah itu bukan ibtidai lagi. Ibtidaiyah itu namanya sekolah pemula. Makanya harus banyak
keistimewaan yang disebutnya. Kalau puasa begini, puasa begini, puasa begini, pemula. Nah kita ini bukan pemula lagi, tapi ibadah kita mesti menyempurna. Sekarang ini udah 1446 Hijriah, sudah berganti tahun ya. Masa ibadah kita itu dari dulu, niatnya itu dari dulu. Bagus, tidak salah, cuma tingkatkan. Kita sekolah aja tak naik-naik kelas aja bosan Pak. Masa ibadah tak naik-naik kelas ibadahnya kita tidak bosan. Sama seperti sholat. Sholat itu kan keistimewaannya begini. Tapi ingat, tujuan kita bukan keistimewaan itu, tapi tujuan kita adalah keridhaan yang memerintah sholat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi ya Allah, anta maksudi, engkau adalah tujuanku. Jadi kami sholat ini engkau yang kami tuju ya Allah. Wa ridhaka matlubi, dan ridhamu itu adalah harapanku. A'tini, berikan aku ya Allah. A'tini mahabbatak, berikan aku kecintaan kepadamu. Wa ma'rifatak, dan mengenalmu. Itu dulu guru-guru kita ngajarkan itu Pak. Dan memang sholat, kalau kita baca ini dulu sebelum sholat, itu beda perasaannya Pak. Mantapkan dulu sholat itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tapi pahami, artinya Bapak pahami ya. Jangan hanya sekedar baca, tapi artinya Bapak paham. Setelah itu baru usolli fardhal isya arba'a rakaat mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu beda, rasanya itu nikmatnya beda sholatnya. Maka niat itu penting Pak. Karena kalau Bapak salah niat nanti kecewa. Contoh, Bapak berpuasa. Kenapa berpuasa? Senin Kamis berpuasa biar sehat. Tahu-tahu suatu saat sakit. Udah sakit tak sembuh-sembuh. Lalu ada orang bilang katanya kalau puasa sehat. Kenapa Datuk puasa tak sehat-sehat? Akhirnya nyalahkan puasa. Kecewa dengan puasanya. Padahal saya yang puasa Senin Kamis udah 5 tahun kata dia. Kenapa Allah masih memberikan saya sakit? Karena tujuannya tadi itu. Tujuannya salah. Jadi niatnya karena Allah. Soal Allah nanti memberikan sehat atau tidak, itu haknya Allah. Jadi sekarang kita jangan mencari hadiah, tapi cari orang yang memberi hadiah. Kalau kita mencari hadiah, yaitu berarti kita masih kelas anak-anak Pak, mencari hadiah ini. Nah sekarang kita cari siapa yang memberi hadiah. Yang kita tuju bukan hadiahnya, tapi yang kita tuju adalah zat yang memberi hadiah. Karena hadiah itu sementara, tapi zat yang memberi hadiah selama-lamanya. Kita akan ketemu dengan zat itu. Sedangkan hadiahnya kita akan tinggalkan. Diberi sehat, setelah mati selesai sehat. Nah itu pembelajaran kita, sholat, apa saja urusan-urusan yang lain. Jadi lillahi ta'ala itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak kalau bisa mengamalkan perbuatan karena Allah itu nikmat hidup Pak. Iya. Misal contoh ya, yang paling simpel, Bapak nolong orang, tetangganya punya acara pengantin, Bapak ikut sibuk ngemas, ikut sibuk dirikan tenda dan lain semacamnya. Itu sebelum Bapak melangkah itu, niatnya betulkan dulu. Karena apa? Untuk apa? Kalau lillah, karena Allah, Bapak senang lagi, bahagia.
akan merasakan kebahagiaan yang tak bisa Bapak ceritakan dan tak bisa Bapak jelaskan. Karena lillahi ta'ala. Maksud lillah itu gimana? Bapak melakukan itu pengen diridhoi Allah, karena nolong orang itu disenangi Allah, membantu orang disenangi Allah. Jadi yang jadi tolak ukur Bapak itu Allah. Kenapa nolong tetangga? Disenangi Allah. Kenapa bantu tetangga? Disukai Allah. Jadi Allah yang jadi tolak ukur. Senang nanti Bapak. Tapi kalau niatnya salah, kenapa rajin nolong tetangga? Saya nanti perlu gak dengan tetangga? Kalau saya punya acara, kalau saya suka bantu orang, nanti saya punya acara dibantu orang gak? Ya betul itu, memang begitu. Kebaikan akan dibalas kebaikan. Tapi ketika kita berharap, itu yang salah. Ketika ketika Bapak punya acara, tetangga yang ditolong tak nongol-nongol. Akhirnya apa kata Bapak? Nyesal saya dulu bantu. Ngapa dulu saya bantu 3 hari 3 malam tak balik-balik dari rumahnya. Sekarang saya punya acara, jangankan sehari, sejam dia tak nongol kata. Nah, Bapak yang salah itu harapannya. Kenapa berharap? Tidak lillahi rabbil alamin. Kalau lillahi ta'ala itu Masya Allah. Jadi hidup ini akan luar biasa. Hidup ini akan menjadi sesuatu yang menyenangkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi bedakan, lillahi ini Pak, urusan akhirat yang berkaitan dunia dengan kehidupan. Lillahi itu begini, lillahi rabbil alamin, karena Allah itu bukan berarti, misalnya jangan salah paham ya, kalau Bapak berdagang, dagangannya diberikan orang misalnya, akhirnya Bapak untungnya, jangankan untung, balik modalnya tak modal. Kenapa ente berdagang diberikan kepada orang semuanya? Lillahi ta'ala. Itu bukan lillahi ta'ala. Maksud lillahi ta'ala di sini bukan berarti seperti itu. Maksud lillahi ta'ala itu Bapak berdagang karena berdagang itu diridhoi Allah. Bapak jual beli karena jual beli itu diridhoi Allah. Dan Bapak menghasilkan untung dari apa yang didagangkan, itu memang cara di dalam agama mencari rezeki yang halal juga diridhoi Allah. Jadi bukan begitu maksudnya. Lillahi ta'ala itu bukan berarti tidak suka dengan harta, bukan berarti tidak mendapatkan keuntungan dan lain semacamnya, tidak seperti itu. Jadi apa namanya, hidup ini lillahi rabbil alamin. Kalau lillahi rabbil alamin, insyaallah kita akan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa dihaturkan. Semoga barokah manfaat, semoga berbarengan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang mengantarkan kepada keridhaan Nabi Muhammad, keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin.